Aliansi Mahasiswa Indonesia Wajo Bersatu, AMIWB, bersama 3 lapisan masyarakat unjuk rasa di depan Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN Kabupaten Wajo, Senin, 8 Mei 2023. Kurang lebih 100 massa aksi memadati kantor ATR BPN Wajo. Sambil membentang spanduk bertuliskan Kepala BPN mati suri, mereka silih berganti melakukan orasi. Berdasarkan pengukuran lokasi, penlok tahun 2021 yang ditandatangani Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman pun belum menemukan titik terang terkait pembayaran ganti rugi lahan. Bendungan Paseloreng merupakan proyek strategis nasional telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 September 2021. Koordinator aksi, Syaifullah mengatakan pembayaran ganti rugi lahan Bendungan Paseloreng masih menyisahkan masalah ganti rugi seluas 42,97 ha. Sangat ironis, sudah 2 tahun masyarakat menunggu kepastian terkait pembayaran ganti rugi lahan namun hingga hari ini belum juga terbayarkan, ujarnya saat melakukan orasi. Kasih keluar nih cepat. Termasuk pada persoalan ganti rugi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini saya bersama masyarakat Desa Paseloreng, Desa Rajang dan Desa Minangan Talue datang ke kantor BPN untuk melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan masih adanya lahan-lahan sisa bendungan yang belum terbayar sampai hari ini. Nah, jadi ada kurang lebih 42,97 hektar lahan yang belum dibayar, termasuk juga kuburan, masjid, biaya pemindahan kuburan dengan aset desa itu yang belum jelas statusnya sampai dengan hari ini dan belum dibayarkan ganti rugi lahannya. Nah, inilah yang membuat kemudian warga marah karena apa yang kemudian menjadi tuntutan daripada masyarakat itu tidak sesuai dengan jawaban apa yang diberikan oleh pertanahan hari ini. Nah, yang dimana pertanahan menganggap bahwa di dalam 42 hektar tersebut terdapat kekeliruan di dalam penentuan lokasinya. Nah, akan tetapi pada aturan itu sendiri bahwa pertanahan hari ini sama sekali tidak punya wewenang untuk berbicara terkait penlok karena penlok ini adalah hasil produk daripada balai itu sendiri. Nah, jadi yang berhak dan yang berwenang untuk berbicara terkait penlok itu adalah balai, bukan pertanahan. Jadi sangat keliru ketika dalam surat yang disampaikan yang diajukan oleh pertanahan itu kemudian berkop Kementerian Agraria Pertanahan untuk mengusulkan perubahan penlok ke balai, sedangkan dalam pembuatan penlok itu sendiri pertanahan sama sekali tidak pernah dilibatkan. Nah, kenapa tiba-tiba dalam perjalanan pertanahan kemudian dengan entengnya mengeluarkan pernyataan bahwa penlok 2021 yang terdapat kurang lebih 42,97 hektar itu ada beberapa bidang yang keluar dari penlok tersebut. Nah, itulah yang membuat kami kemudian tidak menerima daripada alasan pertanahan sendiri dan membuat masyarakat tentu dengan kekecewaannya mereka tetap akan bertahan sampai dengan kejelasan daripada pembayaran tersebut diselesaikan.